Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami rindu menjadi pribadi yang terus mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, kami rindu Engkau membentuk kami seperti yang Tuhan. Dan biarlah setiap hidup kami boleh menjadi hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam teman-teman remaja pemuda. Puji Tuhan, kita sekali lagi bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, dan terlebih minggu ini kita boleh mengadakan ibadah Pekan Remaja Pemuda. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita boleh bersama-sama memahami satu bagian firman Tuhan tentang peran anak dan orang tua di dalam keluarga. Ya, peran anak dan orang tua di dalam keluarga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Surat Efesus pasal 6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama ayat ini, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pada hitungan yang ketiga kita akan mulai. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang akan kita renungkan bersama hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba untuk membaca berita tentang kenakalan remaja, maka kita akan menemukan bahwa ada banyak kenakalan remaja yang kita temui. Misalnya apa Bapak Ibu Saudara? Kenakalan remaja di luar sana bisa seperti mereka menggunakan obat-obatan, minum minuman keras, bahkan yang mengerikan saudara, anak-anak remaja rela menjual dirinya hanya untuk mendapatkan HP. Dan bukan hanya itu, ada juga kriminal kejahatan, perampokan yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan anak-anak pemuda. Ini adalah sederetan kehidupan anak-anak remaja di luar sana di dalam kenakalan mereka. Ya. Kembali kita bertanya, bagaimana dengan anak-anak remaja yang ada di gereja? Bagaimana kehidupan anak-anak remaja di dalam komunitas bergereja? Masalah apa yang bisa kita temukan dalam kehidupan anak-anak remaja di gereja? Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba untuk membaca satu survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center pada tahun 2017 kepada 4.095 anak remaja di Indonesia. Dan ketika mereka melakukan survei, mereka menemukan bahwa rata-rata anak muda yang mengikuti ibadah 4 kali dalam 3 bulan itu sebesar 63,8%. Sedangkan sisanya hanya 2 atau 3 kali beribadah di dalam 3 bulan. Saudara, inilah yang terlihat dari survei yang sudah dilakukan. Memperlihatkan kepada kita bahwa anak-anak remaja zaman sekarang, mereka sudah jarang datang ke gereja. Mereka sudah jarang dan tidak mau datang ke gereja. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak mau datang ke gereja? Ketika survei ini mencoba menemukan apa yang menjadi alasan dari anak-anak remaja sehingga mereka tidak datang ke gereja, maka mereka menemukan ada 12 alasan kenapa anak-anak remaja tidak mau datang ke gereja. Nah, dari 12 alasan itu saya coba mengambil 3 alasan kenapa anak-anak remaja pemuda tidak mau datang ke gereja. Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
mereka melihat bahwa anak-anak remaja tidak datang ke gereja karena mereka tidak dihargai di gereja dan mereka tidak diperhatikan di gereja. Itu membuat mereka tidak mau datang ke gereja. Dan yang kedua, anak-anak remaja tidak mau datang ke gereja karena mereka merasa tidak dihargai perannya di gereja. Mungkin maksudnya adalah mereka sudah melayani sebisa mereka. Mereka sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka bukan menerima pujian, tetapi justru mereka menerima kritikan dan lain sebagainya yang membuat mereka down dan mereka malas untuk datang ke gereja. Dan alasan yang ketiga dari 12 itu adalah mereka menganggap bahwa gereja itu adalah tempat yang membosankan. Mereka tidak mau datang ke gereja beribadah karena mereka berpikir bahwa gereja tiap minggu seperti itu terus, tidak ada perubahan. Mereka bosan dan mereka tidak mau datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ini pergumulan yang ada di tengah-tengah pemuda remaja yang beribadah di gereja. Nah, ketika saya mencoba merenungkan kembali dan melihat ketiga alasan ini, saya kembali bertanya, betulkah ini menjadi alasan utama sehingga anak-anak remaja pemuda itu tidak mau lagi datang ke gereja? Benarkah ini alasannya? Nah, ketika saya mencoba merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, maka saya menemukan bahwa ternyata alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang kelihatan di permukaan. Ya, alasan-alasan ini adalah alasan-alasan yang kelihatan di permukaan, yang sesungguhnya di bawahnya itu ada alasan yang memunculkan alasan-alasan itu. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Masalahnya adalah masalah spiritualitas remaja pemuda. Masalah kerohanian mereka, masalah iman mereka. Ketika spiritualitas kita, kerohanian kita bermasalah, maka itu akan membuat kita menciptakan banyak alasan untuk tidak datang beribadah. Membuat kita menciptakan banyak alasan untuk benci dengan gereja. Ketika kerohanian kita bermasalah, maka itu membuat kita menciptakan berjuta alasan untuk berkata, saya tidak mau datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara, ini pergumulan kita. Ditambah dengan kondisi pandemi saat ini, semakin bertambah list alasan remaja pemuda untuk tidak datang ke gereja. Tentu Bapak Ibu Saudara, ini adalah pergumulan kita bersama. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sesungguhnya siapa yang punya peran penting berkaitan dengan spiritualitas remaja atau spiritualitas anak-anak. Siapa yang punya peran penting dan peran besar di dalam membimbing anak-anak supaya mereka punya spiritualitas yang baik. Firman Tuhan yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus 6 ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan kasih Tuhan. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka kita mungkin bertanya, kenapa firman Tuhan ini mendidik anak itu ditunjukkan, diberikan kepada bapak-bapak? Kenapa bukan kepada ibu-ibu? Nah, ada yang bisa jawab? Kenapa bukan kepada ibu-ibu? Kenapa kepada bapak-bapak nasihat ini diberikan? Mungkin saudara Paulus berkata, oh ibu-ibu kan enggak pintar untuk didik anak. Jadi mendidik anak diserahkan kepada bapak saja. Bukan Bapak Ibu Saudara. Atau Paulus berpikir bahwa oh ibu-ibu sudah capek masak di rumah, sudah capek bersihkan rumah. Jadi menasihatkan anak, mendidik anak diberikan kepada bapak saja. Tidak juga saudara. Jadi sesungguhnya
ketika Paulus memberikan nasihat ini dan ditunjukkan kepada para bapa, maka sesungguhnya Paulus mengerti konsep Alkitab tentang bapa. Paulus mengerti konsep Alkitab tentang bapa atau tentang ayah, di mana ayah adalah kepala keluarga dan salah satu tanggung jawab dari kepala keluarga itu adalah mendidik anak dan memikirkan spiritualitas dan kerohanian seisi keluarganya. Saudara, ada contoh di dalam Alkitab yang memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang bapa bertanggung jawab untuk kerohanian anaknya. Ya, kita bisa melihat contohnya di dalam Alkitab. Misalnya saudara, Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15, di sana Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di mana Yosua berkata, "Aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Dari bagian ini, dari perkataannya ini kita tahu saudara, bagaimana Yosua bertanggung jawab membawa keluarganya, membawa anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan contoh yang kedua di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Ayub pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima, maka Bapak Ibu Saudara menemukan bahwa ketika anak-anak Ayub ini melakukan pesta, setelah mereka melakukan pesta, maka Ayub memanggil anak-anaknya dan menguduskan mereka. Dan bukan hanya itu yang dilakukan oleh Ayub. Keesokan harinya, Ayub mempersembahkan korban kepada Tuhan. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Siapa tahu, waktu anak-anaknya melakukan pesta, mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayub membawa anak-anaknya di hadapan Tuhan dan menguduskan mereka. Saudara, kedua contoh ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ayah punya peran penting di dalam kerohanian anak. Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan perlu mengatur kehidupan, spiritualitas, kerohanian di dalam keluarga? Kenapa bukan di gereja saja kita bicara tentang kerohanian? Bicara tentang hal-hal yang rohani di gereja saja. Tidak perlu dibawa-bawa lagi di rumah. Tidak, saudara. Ya, kerohanian itu tidak hanya bicara dan tidak hanya dilakukan di gereja. Tetapi dimanapun kita berada, termasuk ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, kita perlu memperhatikan kerohanian kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak hanya menjaga kekudusan kita di gereja, tetapi kita juga perlu menjaga kekudusan kita di rumah. Bahkan kerohanian dalam keluarga itu lebih terlihat real, lebih terlihat nyata daripada di gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara, begini, di gereja kita masih bisa munafik di dalam hal rohani. Betul atau betul? Ketika kita ditanya, kamu saat teduh enggak tadi pagi? Ini ditanya di gereja ya. Ya, saya saat teduh. Mereka enggak tahu kalau kita saat teduh atau tidak. Kita saat teduh. Kamu doa enggak tiap pagi, tiap hari? Oh, saya doa. Kita bisa berbohong. Kita bisa menipu orang lain. Tetapi kalau di rumah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa munafik. Kerohanian kita itu bisa dilihat oleh anak-anak kita. Ketika kita tidak baca Alkitab, ketika kita tidak berdoa saat teduh, ketika kita tidak mengasihi istri kita, maka itu bisa dilihat oleh anak-anak. Tidak bisa disembunyikan kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara, ada 4 tipe ayah. Ya, ada 4 tipe ayah. Tipe ayah yang pertama adalah ayah yang dicintai dan dirindukan oleh anak-anaknya. Jadi ketika ayahnya keluar rumah, anak-anaknya rindu dan terus bertanya kepada mama, "Ma, kapan papa pulang? Saya kangen, saya rindu papa."
Itu tipe ayah yang pertama. Tipe ayah yang kedua adalah ayah yang dibutuhkan tapi tidak selalu dirindukan. Nah, tipe ayah yang dirindukan tapi tipe ayah yang dibutuhkan tapi tidak selalu dirindukan. Nah, biasanya Bapak Ibu Saudara, ayah yang seperti ini hanya dibutuhkan oleh anak-anaknya ketika anak-anaknya minta papanya untuk bayar Shopee 11.11 gitu ya. Atau ketika anaknya butuh game yang baru. Atau anaknya butuh HP yang baru. Dan sebentar lagi Natal, dia butuh baju baru. Gitu ya. Nah, itu tipe ayah yang kedua. Tipe ayah yang ketiga adalah ayah yang diabaikan. Dia ada, dia tidak ada di rumah, tidak ada perubahan. Sama. Artinya apa? Anak-anak tidak peduli dengan dia dan dia juga tidak peduli dengan anak-anaknya. Seperti apa kerohanian anaknya, dia tidak pernah bertanya. Seperti apa pergumulan anaknya, dia tidak pernah mau tahu. Itu tipe ayah yang diabaikan. Dan tipe ayah yang keempat adalah tipe ayah yang parah. Yaitu ayah pengganggu. Nah, tipe ayah pengganggu. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika ayahnya datang, itu membawa suasana yang sangat mencekam. Sehingga ketika papanya udah mulai masuk ke rumah, anak-anaknya mulai bernyanyi. Papa datang dengan membawa pedang. Wah, anak-anaknya takut kan. Tapi ketika ayahnya keluar rumah, pergi, anak-anaknya dengan sukacita mereka bernyanyi, damai, damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari keempat tipe ayah ini, tipe orang tua ini, kita tipe orang tua yang seperti apa? Dicintai dan dirindukan oleh anak kita, atau hanya dibutuhkan oleh anak kita tapi mereka tidak rindu kita? Atau kita tipe orang tua yang diabaikan? Atau justru kita tipe orang tua yang selalu mengganggu hidup anak kita? Kita tidak pernah membuat mereka bahagia. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita boleh terus belajar menjadi orang tua yang terus belajar menjadi orang tua yang dicintai dan dirindukan. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam pasal 6 ayat yang keempat ini, perintah yang diberikan kepada ayah itu didahului dengan satu larangan. Apa larangannya Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, Bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebelum Tuhan berkata, didik anakmu, terlebih dahulu ada larangan. Jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Pertanyaannya adalah begini, kenapa larangan ini penting diberikan di bagian ini? Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan mulai dari pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan pasal yang ke-6 ini, ayat yang keempat ini, Bapak Ibu Saudara hanya menemukan larangan itu di bagian ini. Kalau kita melihat pasal 5 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Itu perintah. Kemudian di dalam ayat yang ke-25 di sana dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu perintah. Kemudian di dalam pasal 6 ayat yang pertama di sini juga kita menemukan, hai anak-anak, taati dan hormatilah orang tuamu. Ini perintah. Tetapi masuk pada bagian ini, pasal ayat yang keempat, kita menemukan ada larangan untuk tidak membangkitkan amarah dari anak-anak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena waktu itu, zaman itu Bapak Ibu Saudara, ada satu hukum yang disebut dengan hukum potestas. Hukum potestas ini adalah hukum yang diberikan kepada ayah untuk punya kuasa, untuk punya power tanpa batas untuk anak-anaknya. Jadi dia punya kuasa, punya hak untuk anak-anaknya. Jadi seorang ayah itu bisa menjual anaknya. Seorang ayah bisa menentukan hukuman mati kepada anaknya. Seorang ayah bisa memperlakukan anaknya tidak baik. Bisa Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang dicegah oleh Paulus
ketika memberikan nasihat, didiklah anak-anakmu. Paulus ingin mengingatkan orang tua. Ingat, ada hukum potestas yang memberikan kuasa kepada ayah. Dan Paulus tahu bahwa ketika ayah itu menggunakan kuasanya, bisa saja seorang ayah bisa menyalahgunakan kuasa yang dia punya. Saudara, ketika ayah menyalahgunakan kuasa yang dia punya, yang dia miliki, maka itu bisa membangkitkan kebencian, kemarahan di dalam hati anak-anaknya. Saudara, mungkin kita bertanya, saya tahu itu tanggung jawab saya mendidik anak. Saya sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk itu. Tapi masalahnya, saya tidak bisa. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya tidak terampil untuk itu. Bahkan saat ini pun, anak-anak saya tidak pernah mendengarkan saya kalau saya ngomong. Anak-anak saya tidak pernah memperhatikan kalau saya tegur mereka. Bapak Ibu Saudara, kita boleh saja berkata seperti itu. Tetapi kalau kita bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di jalan Tuhan, maka jawabannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Modal untuk menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak, itu bukan keterampilan. Itu bukan masalah gelar kita sudah banyak pendidikannya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Melainkan penyerahan diri kepada Tuhan yang membangkitkan kemampuan dan kasih kita di dalam mendidik anak. Jangan pernah kamu berpikir bahwa saya bisa mendidik anak tanpa mendekat kepada Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita hanya bisa mendidik anak seperti yang Tuhan mau ketika hidup kita juga mendekat kepada Tuhan. Kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik di jalan Tuhan. Itu hanya bisa terjadi ketika kita sebagai orang tua mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dipakai, untuk dipimpin Tuhan, untuk mendidik anak-anak kita. Saudara, inilah pengajaran firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan dan berikan kepada kita sebagai orang tua. Mungkin dari tadi anak-anak remaja, pemuda berkata, mana bagianku, mana punyaku gitu ya. Firman Tuhan mana bagianku gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang giliran anak-anak muda. Dengarkanlah firman Tuhan. Teman-teman remaja pemuda, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebelum orang Tuhan memberikan perintah kepada orang tua untuk mendidik anaknya, terlebih dahulu diawali di ayat yang pertama, bagaimana Tuhan memberikan nasihat kepada anak-anak untuk mentaati dan menghormati orang tua. Kalau kita memperhatikan pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, kata anak-anak di bagian ini, itu tidak merujuk pada usia atau umur, tetapi merujuk pada relasi di dalam keluarga. Artinya apa? Anak yang dimaksud di sini adalah bukan hanya anak di dalam usia tertentu, tetapi anak yang dimaksud di sini adalah anak yang ada di dalam keluarga. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan frasa ini, di dalam Tuhan, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Frasa di dalam Tuhan itu punya makna, punya arti seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu sama seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Jadi ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan yang sama seperti kita taat kepada Tuhan. Jadi bobot ketaatannya itu sama. Kalau misalnya bobotnya misalnya 10 taat kepada orang tua, maka bobot yang 10 ini harus dibawa kepada di bagian ini juga ketaatan kepada Tuhan. Jadi sama Bapak Ibu Saudara, teman-teman remaja sama. Jangan dibedakan. Oh sama Tuhan saya taat 100% lah. Kalau sama orang tua ya bolehlah 70. Enggak bisa ya. Ketaatanmu yang penuh itu kepada Tuhan harus kamu bawa di dalam ketaatan kepada orang tuamu. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini penting dalam hidup kita untuk kita lakukan.
Teman-teman remaja, taat kepada orang tua, kita sadar bahwa itu memang tidak mudah. Ya, setiap kita yang pernah menjadi anak, kita menyadari bahwa taat kepada orang tua itu tidak mudah. Ya, apalagi Bapak Ibu Saudara kalau orang tua kita adalah orang tua yang tipe yang keempat tadi, itu berat untuk bisa taat kepada orang tua. Atau Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada orang tua, anak kecil lebih mudah taat kepada orang tua daripada remaja pemuda. Contohnya begini, ketika ada anak kecil dan papanya nyuruh dia, "Nak, kamu pergi ke warung beli kopi misalnya." Kemudian anaknya bilang, "Apa? Saya nggak mau, Pak." Gitu ya. Ayahnya bilang gini aja, "Oke, kamu tidak mau? Besok saya tidak kasih uang jajan." Langsung lari beli kopi. Tapi beda dengan anak remaja. Kalau misalnya Felix, ke warung lah sebentar beli kopi gitu ya. Lagi main games. Kopi. "Apa ini belum selesai, Pak? Nantilah, Pak, nanti." Papanya bilang, "Oke, besok saya tidak kasih uang jajan ya." Tinggal ngomong gini sama papanya, "Enggak apa-apa, Pak. Saya bisa pinjam teman." Itu kan. Jadi teman-teman tidak mudah untuk taat kepada orang tua. Belum lagi kalau orang tua itu sangat kasar, suka mabuk, suka berjudi, suka memaki, dan tidak menghormati anaknya, menghargai anaknya, dan tidak melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sulit untuk taat pada orang tua yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, "Hai anak-anak, taatlah pada orang tuamu." Ya, mungkin ada remaja pemuda yang penasaran, sampai kapan ketaatan pada orang tua itu bisa dilakukan? Sampai kapan? Apakah ada batasannya? Saudara, ketaatan kepada orang tua itu ada batasannya. Batasannya adalah firman Tuhan. Ketika orang tua kita mendidik kita, menasehati kita, mengajar kita, menyuruh kita untuk melakukan firman Tuhan, itu benar dan harus dilakukan. Tetapi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, maka kita tidak akan berdosa kalau kita tidak taat pada orang tua. Ketika kita diminta melakukan hal-hal yang berdosa, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi bagaimana masalah menghormati orang tua? Masalah menghormati orang tua itu tidak ada batasnya. Sampai kapanpun, sampai kita mati, kita harus tetap menghormati orang tua. Begini Bapak Ibu Saudara dan teman-teman remaja. Ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang membuat kita berdosa, kita tidak boleh taat, tetapi kita tidak boleh untuk tidak menghormati mereka. Artinya begini, ketika engkau tidak taat kepada orang tuamu, bukan berarti engkau harus benci kepada orang tuamu, bukan berarti engkau akan menghina orang tuamu, bukan berarti engkau akan membicarakan orang tuamu di luar sana. Tidak. Tapi engkau harus tetap menghormati orang tuamu. Kita boleh tidak taat dalam hal tertentu, tetapi kita tidak diizinkan untuk tidak menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah menikah, ketika kita masih punya orang tua misalnya, ketika orang tua meminta kita mengatur keluarga kita, pasti kita tidak akan taat, ya. Mengatur keluarga kita, pasti ada hal-hal yang kita tidak bisa taat. Tapi bukan berarti ketika kita tidak nurut kepada orang tua, maka kita boleh tidak menghormati mereka. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap menghormati mereka sampai kapanpun. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita remaja pemuda. Maka mari terus belajar untuk taat dan menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tualah yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik kita di dalam kerohanian. Mungkin ada anak-anak remaja yang bertanya, kenapa ini menjadi penting? Kenapa Tuhan harus memikirkan kerohanian saya di rumah? Bapak Ibu Saudara, kalau ada teman-teman remaja yang bertanya seperti itu, maka mari kita kembali melihat bahwa Tuhan tidak sembarangan ketika memberikan aturan kepada kita. Tuhan tidak sembarangan. Dia tahu dan dia punya maksud untuk itu. Ya.
Kenapa Tuhan mengatur hidup kita di dalam keluarga, di dalam rumah, dan supaya kerohanian kita baik? Tujuannya adalah supaya kita punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa harus punya hidup yang benar? Karena hidup kita sebagai anak itu berharga di mata Tuhan. Kalau teman-teman remaja membaca di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang ketiga, di sana dicatat bahwa anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, dimanapun kita terlahir, baik itu dalam keluarga yang broken, keluarga yang bermasalah, keluarga yang sederhana, keluarga yang banyak susahnya, ingatlah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Bahkan engkau milik pusaka Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa berkata bahwa kita sebagai anak-anak, kita bukanlah sampah, tapi kita milik pusaka Tuhan. Kalau kita milik pusaka Tuhan, maka mari kita hidup dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh pemilik hidup kita, yaitu Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, kita juga melihat contoh dan teladan yang sempurna yang diperlihatkan Yesus kepada kita. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 51, di situ kita bisa menemukan bagaimana Yesus juga taat kepada orang tuanya. Ketika Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus kembali ke Nazaret, dan Yusuf dan Maria meminta Yesus ikut dengan mereka, Yesus pun menaati perintah orang tuanya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Yusuf dan Maria mengasuh Yesus, mendidik Yesus. Saudara, ini menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita. Yesus bisa saja berkata, "Saya Tuhan, kenapa saya harus nurut pada manusia? Saya Tuhan yang punya otoritas tinggi, kenapa saya harus nurut sama orang yang otoritasnya lebih kecil daripada saya?" Tapi Yesus tidak berkata seperti itu. Ketika Maria dan Yusuf mengajak Yesus untuk kembali ke Nazaret, dia pergi, ikut. Yesus bisa saja berkata, "Aduh Pak, jauh, capek jalan kaki. Ya, pesan Gojek aja apa, Grab." Enggak ada Grab waktu itu. Tapi Yesus tidak berkata seperti itu. Dia memilih untuk ikut orang tuanya kembali ke Nazaret. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah memberikan teladan yang baik kepada kita. Bagaimana dia taat menghormati orang tuanya di dalam mengasuh dan mendidik dia. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita sebagai orang tua, kita harus sadari bahwa kita punya peranan penting di dalam kerohanian anak kita. Dan kita sebagai anak diajar untuk punya kerendahan hati, untuk mau diajar, dididik oleh orang tua kita. Orang tua mendidik kita itu bukan semata-mata karena keinginan mereka, tetapi karena Tuhan yang menginginkan mereka untuk mendidik kita. Tuhan yang memberikan tanggung jawab besar itu kepada mereka, untuk mendidik kita, anak-anak mereka, untuk punya kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita dengar, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh kita terapkan, lakukan dalam hidup kita. Mari kita menundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sebagai orang tua mencoba kembali melihat hidup kita. Bagaimanakah selama ini kita di dalam mendidik anak? Sudahkah kita mendidik anak seperti yang Tuhan inginkan? Atau hanya kita mendidik mereka hanya sekedar untuk punya pengetahuan, punya keterampilan yang lain, tapi kita tidak pernah berjuang memikirkan bagaimana anak kita supaya punya kerohanian yang benar. Atau mungkin kita sebagai anak-anak remaja pemuda yang beribadah siang ini, mungkin juga kita
punya masalah-masalah pergumulan dengan orang tua kita. Tetapi mari belajar untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan belajarlah punya hati yang mau dibentuk, dididik oleh orang tua.